Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu bicara ya, Bu. Iya. Oke, assalamualaikum Ibu Alfi. Waalaikumsalam Ibu Maulida. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Ibu Alfi, Ibu ada waktu nggak nanti sepulang sekolah? Saya mau ngajak Ibu Alfi ngobrol sebentar. Boleh. Oh, mau ngajak saya ngobrol. Baik Bu, nanti sepulang sekolah kita ngobrol. Sampai ketemu nanti Bu Maulida. Di mana tempatnya? Oke, di ruangan Zoom aja nanti, Ibu. Oke, di ruang Zoom aja ya. Jadi eh, saya yang calling Ibu Maulida atau Ibu yang Maulida yang calling saya duluan? Oke, Ibu aja yang calling saya ya, supaya Oke. lebih. Nanti sekitar jam-jam jam setengah dua lah setelah kita sholat, makan, saya calling Ibu nanti ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Alfi. Iya, sama-sama. Ya, tujuan umum. Oke, Lah, saya yang nelpon Bu Malida ya, si iya. coachnya. Halo Bu Malida. Hai, Bu Alfi. Bagaimana kabarnya Bu Malida? Baik, Bu. Udah siap nih, untuk ngobrol atau cerita-cerita? Udah, Bu. Oke, ada apa nih Bu Maulida sampai mau ngajak saya ngobrol sepulang sekolah ini? Apa yang Ibu mau bicarakan? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Saya cuma mau coaching sebentar sama Ibu, mencari solusi masalah pembelajaran saya di kelas, Bu. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Bu Maulida, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan dari Dari sesi ini? Saya ingin dalam pembelajaran saya, murid saya jadi aktif dan paham materi yang saya berikan, Bu, sehingga nilai mereka jadi bagus. Namun, yang saya temukan di kelas, murid-murid malah cenderung pasif, banyak diam, dan ketika saya menjelaskan, hanya sebagian kecil yang mampu menyelesaikan tugas yang saya beri, Bu. Oh, jadi Bu Maulida ingin dalam pembelajaran Ibu, murid aktif dan pembelajarannya dipahami murid sehingga tugas mereka dikerjakan dengan baik. Namun, yang ditemukan di kelas, murid-murid malah cenderung pasif dan banyak diam dan tugas pun kurang selesai dengan baik. Eh, Coba ceritakan lagi Bu, apalagi yang ada dalam permasalahan itu? Iya, Bu. Sebelumnya, ketika materi hafalan atau materi berupa cerita-cerita atau pengertian-pengertian, mereka bagus pemahamannya dan keaktifannya, Bu. Namun setelah masuk materi pemuaian, hanya sedikit atau sebagian kecil, Bu, dari mereka yang aktif menjawab pertanyaan saya ketika saya menjelaskan, memberikan contoh, dan sebagian yang lain hanya melihat saya dan ada yang kayaknya seperti tidak mengerti, tapi mereka tidak mau menyampaikannya kepada saya, Bu. Oh, itu udah nampak ya identifikasi sudah nampak permasalahannya, sudah bisa kita identifikasi masalahnya apa. Berarti murid-murid kurang aktif, entah dia itu kurang paham atau entah bagaimana. Oke, kita lanjut. Nah, eh, Ibu bisa nggak mendeskripsikan lebih jauh siswa yang kurang aktif dan tugas yang kurang selesai di waktunya dengan baik itu bagaimana ya maksudnya, Bu? Iya, begini Bu, ketika saya memberikan materi tentang pemuaian zat, kalau tentang pengertiannya mereka bisa atau banyak yang menjawab. Ketika saya menjelaskan tentang penerapan rumus terkait perkalian bilangan berkoma, terkait tentang koefisien muai panjang, koefisien muai luas, mereka agak kebingungan, Bu, untuk Oh, mengalihkan karena angka-angkanya ada yang termasuk bilangan berkoma dan membagi dan mengalinya, Bu. Jadi hanya beberapa orang yang merespon saya sedang menjelaskan, Bu.
Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, eee, apa menurut Ibu, eee, yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran terkait rumus-rumus pada murid Ibu? Iya, yang akan saya lakukan, Bu, biasanya saya pertama kali menjelaskan rumusnya itu dengan memberikan arti dari setiap komponen-komponen dari rumus tersebut. Setelah saya mengartikannya dan menjelaskan kepada mereka, kami masukkan ke dalam contoh, Bu. Jadi setiap koefisien, setiap lambang-lambang itu diartikan dan diberikan contohnya dalam soal cerita sehingga bisa Mmm. mereka masukkan penerapannya ke dalam soal itu dan dalam penyelesaiannya, Bu. Wah, kayaknya, strateginya sudah bagus sih, tapi, jadi Bu Maulida selalu memberikan penjelasan beserta contoh penerapan rumus matematisnya dan baru memberikan latihan ya, Bu. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Itulah Bu, mereka hanya sebagian kecil yang menjawab dan sebagian kecil itu pun yang hanya bisa yang mengerjakan dengan baik. Sebagian besar lagi tercenderung agak lama dan mereka mengerjakannya tidak seserius ketika mengerjakan soal-soal hafalan atau konsep-konsep, Bu. Padahal kalau menurut cerita Ibu tadi strateginya sudah bagus, Bu. Iya, Jadi, Bu. eee, Bu Maulida selalu memberikan penjelasan beserta contoh penerapan rumus matematisnya dan baru memberikan latihan. Lalu bagaimana hasilnya tadi pun kalau kita masukkan ke skala, skala antara 1 sampai 10, di mana hasilnya tuh? Bagaimana kondisinya sekarang itu kalau kita masukkan ke dalam skala? Kalau saya rasa, Bu, kondisi di kelas saya itu jauh dari ideal, Bu. Mungkin masih Mmm, di skala 5. lalu, idealnya target Ibu di skala berapa? Kalau target saya sih, Bu, sekitar skala 8 udah bagus tuh, Bu. Iya udah bagus sih kalau di skala sudah skala 8. Sekarang bagaimana ya menurut Ibu Maulida, cara Bu Maulida untuk, mencapai skala 8 itu? Iya ya, Bu. Saya pikir saya akan mencoba meningkatkan pembiasaan pemberian tugas terkait penerapan rumus ini, Bu. Terkait rumus matematis pada setiap pertemuan. Jadi, mereka akan bisa mengingat apa yang sudah mereka biasa kerjakan tersebut. Oh, jadi Ibu akan meningkatkan pembiasaan pemberian tugas terkait penerapan rumus matematis dalam IPA disertai setiap pertemuan agar mereka ingat operasi hitungnya ya, Bu. Ada Iya. lagi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka ini? Untuk meningkatkan pemahaman mereka, mungkin saya akan mencoba membaca dan mempelajari berbagai referensi terkait trik cepat mengajarkan rumus matematis IPA kepada murid saya ya, Bu. Bagus sekali tuh, Bu, idenya. Menurut Ibu, siapa saja yang bisa Ibu minta dukungan? Yang bisa saya ajak bekerja sama mewujudkan hal ini tentunya wali murid ya Bu, lalu guru matematika kelas 7 dengan berkomunikasi bersama mereka agar mendampingi dan memotivasi mereka lebih rajin mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas terkait dengan pembiasaan yang terkait pengerjaan operasi matematis bilangan berkoma ini ya Bu agar mereka terbiasa ya Bu. Bagus, menurut saya setuju dengan Ibu, bagus ya kayaknya idenya. Lalu kapan nih rencananya, eee, akan dijalankan? Kapan rencana aksinya nih? Rencana saya pertemuan minggu depan ini Bu akan saya lakukan strategi tersebut. Mmm, boleh, jadi semakin cepat semakin bagus ya. Oke, kita lanjut. Setelah ada perencanaan, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini?
Dengan bekerja sama dengan guru matematika, wali murid, saya berharap nanti bisa meningkatkan keaktifan dan pemahaman murid saya terkait rumus penerapan IPA ini, Bu. Wah, bagus tuh, Bu. Lalu ada lagi nggak hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Saya akan membuat jurnal, Bu, atau laporan siapa-siapa saja murid saya yang kemampuan operasi hitungnya sudah baik, dan siapa saja murid yang perlu banyak bimbingan dalam operasi hitung ini. Oke, menurut saya sekarang target kita sudah selesai tuh. Dan nampak tujuannya tadi untuk mengaktifkan siswa dalam pelajaran IPA, kemudian metodenya tadi pun strateginya sudah dapat, kemudian reaksi apa kapan reaksinya udah minggu depan, kemudian tanggung jawabnya ada komitmen nanti yang akan diadakan kolaborasi dengan wali murid dan guru matematika. Kayaknya apa lalu ada lagi nggak hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Mungkin itu sudah ya, Bu. Iya ya. Oke, karena sudah hampir selesai, saya sudah menyalinnya, saya akan nanti men-share ke Ibu nanti apa-apa langkah Ibu dalam proses berikutnya. Kapan kira-kira kita adakan refleksi, Bu? 1 minggu atau 2 minggu lagi lah, Bu, setelah saya menerapkan di kelas. Kita lihat hasilnya, semoga berdampak baik ke pembelajaran berikutnya di kelas saya, Bu. Nah, oke, berarti 2 minggu lagi kita ngobrol lagi ya. Iya, Uh, Bu. Boleh nanti saya catat sekarang 2 minggu lagi, saya bikin jadwalnya, nanti saya akan mengingatkan nih Ibu Maulida, saya telepon nih Bu, nanti kita cerita-cerita lagi, kira-kira uh, kelebihannya, keuntungannya, kekurangannya dalam kegiatan program yang sudah kita susun tadi. Ada lagi nggak kira-kira Bu? Oke, jadi yang saya dapat simpulkan dari pembicaraan kita dengan Ibu ini, yang saya lakukan menjadikan murid saya aktif, saya beri mereka pembiasaan mengerjakan tugas terkait operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan berkoma, bekerja sama Iya. dengan wali murid dan guru matematika agar mereka semakin rajin dan mendampingi mereka belajar di rumah. Untuk Iya. meningkatkan pemahaman mereka, saya membuat jurnal atau laporan murid-murid atas kemampuan operasi hitungnya yang sudah baik dan yang mana yang perlu bimbingan lagi. Mantap, saya setuju tuh ide-ide yang bagus. Kayaknya ide-ide yang bagus sudah muncul ya, udah keluar dari Ibu Maulida. Sekarang kita penerapannya lagi. Ah, bisa kita akhiri pembicaraannya, Bu? Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya dapat pencerahan dengan bicara sama Ibu ini. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya 2 minggu ke depan. Saya akan menghubungi Ibu. Insya Allah, makasih Bu. Oke, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Alfi. Hai Bu Maulida. Apa kabar Bu Alfi? Baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga. Kemarin Bu Alfi menghubungi saya ya. Katanya mau Iya. ngobrol. Tentang apa ya? Boleh ceritakan Bu? Sebenarnya sih nggak apa sih Bu, nggak penting-penting amat. Tapi saya lagi nih pusing nih Bu, mikirin kegiatan pembelajaran semester depan. Sebentar lagi semester 1 sudah mau berakhir. Di semester 2 saya ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran yang saya ajar Bu. Baiklah, baiklah Bu. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kira-kira dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang Ibu ingin dapatkan ya? Oh, dari pembicaraan kita ini, saya ingin apa? Saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, Bu. Jadi, Ibu ingin menemukan solusi atas masalah yang Ibu hadapi. Sekarang, coba Ibu ceritakan lebih rinci masalahnya kepada saya. Masalahnya gini, Bu. Masalahnya gini, Bu. Saya kan mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Sudah 1 semester saya mengajar bahasa Inggris. Tapi mereka kurang aktif di saat belajar. Oh,
terus saya meminta mereka memberi respon kalimat-kalimat sederhana yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Oh, sekarang saya sudah dapat informasi dari Bu Alfi. Ibu Alfi ingin murid-muridnya di saat belajar bahasa Inggris aktif. Jadi, menurut Ibu Alfi, idealnya pembelajaran bahasa Inggris yang aktif itu seperti apa, Bu? Menurut saya, idealnya murid-murid yang aktif, murid-murid yang aktif itu dalam pelajaran bahasa Inggris, ketika saya memberikan kalimat-kalimat singkat, saya ingin murid-murid bisa meresponnya dengan bahasa Inggris. Misalnya seperti jawab pembelajaran, saya ingin murid-murid bisa meresponnya seperti good morning. Murid-murid bisa menjawabnya juga dengan bahasa Inggris dengan good morning, atau kemudian di tengah pembelajaran saya juga ingin murid-murid bisa meresponnya dengan bahasa Inggris seperti ada pertanyaan, any questions, have you get it, atau are you understand. Dan juga seperti di kalimat penutup pembelajaran. Oke, kelas, the time is up. See you next time. Jadi saya ingin murid bisa meresponnya juga dalam bahasa Inggris. Oh, jadi menurut Ibu, jika kita beri nilai skala antara 1 sampai 10, keaktifan murid-murid Ibu itu di level berapa, Bu? Kayaknya cakupannya beragam, Bu. Ada di level 3, ada di level 5, ada juga sih di skala 8, tapi sedikit sekali yang berada di skala 8. Oh, dengan keberagaman nilai ini, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar tercapai keadaan yang Ibu inginkan? Dengan keberagaman nilai ini, menurut saya apa ya, Bu, ya, kalau saya lihat murid-murid saya yang aktif sudah berada di level 8 itu, mereka rajin menghafal kosakata-kosakata baru yang ada dari setiap materi pembelajaran. Kemudian mereka juga senang mengulang-ulang pembacaan kosakata yang saya sampaikan. Jadi, menurut saya murid-murid bisa lebih aktif dalam merespon kalimat bahasa Inggris yang saya ucapkan dengan menghafal kosakata baru dan mengulang-ulang cara pengucapannya. Bagus, udah ketemu solusinya ya Bu. Dengan meminta murid-murid menghafal dan mengulangi pengucapan kosakata baru. Sekarang, bagaimana menurut Ibu cara memantau kegiatan ini? Menurut saya akan menagih setoran hafal kosakata di setiap awal pembelajaran. Minimal 5 kosakata per siswa. Terus, bagaimana menurut Ibu cara mengatur waktu penyetorannya, Bu? Mereka, iya Bu, kalau mereka tampil semuanya akan menghabiskan banyak waktu. Kayaknya saya harus mengatur strategi lagi nih. Ide yang bagus, Bu. Bagaimana menurut Ibu strategi yang cocoknya? Saya akan menggilirkan murid-murid berdasarkan absen. Tapi semua murid-murid harus siap untuk tampil. Misalnya hari ini belajar bahasa Inggris. Saya akan menentukan kosakata-kosakata yang akan dihafal pada pertemuan berikut. Kemudian, saya akan memilih murid yang pertama tampil. Untuk penampilan yang kedua, murid yang pertama inilah yang akan memilih teman yang tampil kedua. Dengan cara menyebut nama temannya. Nama teman yang disebut harus maju ke depan. Untuk penguatannya, saya akan menyusun keyakinan kelas bahasa Inggris tentang penyaturan kosakata minimal 5 kata setiap pertemuan. Bagi siswa yang tidak hafal, dia akan menghafal dulu, baru melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Untuk penampilan yang ketiga, murid yang tampil kedua lah yang akan memilihnya. Untuk penampilan yang keempat, murid yang ketiga lah yang memilihnya. Kegiatan ini akan berlangsung sampai 10 orang. Jadi, dengan mengambil murid secara acak 10 orang, akan bisa menggambarkan kemampuan murid dalam menghafal kosakata. Wah, strategi yang bagus ya, Bu. Jadi, semua murid harus siap dengan hafalannya. Karena murid yang tampil diberikan kebebasan untuk memilih temannya yang tampil berikutnya setelah dia. Nah, saya jadi senang, Bu. Ternyata ide saya itu bagus.
Iya, Bu. Ide Ibu bagus sekali. Lalu bagaimana dengan cara pengulangan pengucapan kosakatanya, Bu? Hmm, Menurut saya, Bu, dengan cara menghafal kosakata, murid-murid sudah melakukan pengulangan pengucapan kosakata. Misalnya dia mau menghafal nama-nama benda di sekolah seperti tabel, meja, chair, kursi, classroom, ruang kelas, dan lain-lain. Tentu untuk bisa menghafal, murid-murid harus mengulang kata-kata tersebut supaya hafal di kepalanya. Setuju sekali, Bu. Dengan penyetoran seperti yang Ibu jelaskan itu, murid-murid harus siap dengan hafalannya setiap pembelajaran bahasa Inggris. Kayaknya solusi sudah kita ketemukan nih ya. Siapa kira-kira yang bisa Ibu mintai dukungan untuk program ini, Bu? Oh, kira-kira saya butuh dukungan dari orang tua kayaknya Bu, untuk memantau, untuk mengajak anak, memotivasi anaknya untuk mau menghafal di rumah. Iya. Kapan rencana program ini Ibu jalankan? Karena tadi permasalahannya untuk di semester 2 Bu. Jadi saya akan menjalankan program ini di awal semester 2 depan, Bu. Saya tunggu ceritanya nanti ya, Bu. Kapan ya kira-kira kita ngobrol lagi melihat perkembangan pelaksanaan program Ibu atau memantau sejauh mana keberhasilannya? Gimana kalau setelah sebulan saya menjalankan program itu, Bu? Oke, Bu. Sekarang saya sudah dapat simpulkan dari pemaparan tujuan pembelajaran Ibu mutasi murid agar aktif belajar, penyetoran kata-kata, mulai 5 kosakata, kemudian Ibu menjalankan programnya di awal semester 2 dan refleksi kegiatan program setelah sebulan kegiatan pembelajaran di semester 2. Iya, Bu. Jadi sekarang kita akhiri percakapan kita ya, Bu. Boleh. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya sudah merasa lega, permasalahan yang saya hadapi bisa teratasi. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat. Iya, sama-sama. Kasih